Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik serta diberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan kita kali ini. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Tarmizi selaku dosen pembimbing kami, dosen mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memberikan satu buah presentasi yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Nah, sebelumnya saya mempunyai satu buah pantun nih. Beli bawang ke pasar Kenari, pulang lapar membeli bakmi. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Nah, kelompok kami adalah kelompok 4 yang berisikan 5 orang anggota. Nah, kelompok kami akan membahas materi bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami satu persatu. Siapa saja itu? Yuk. Pertama ada Muhammad Ubaidillah, itu saya sendiri. Kedua ada Desrina Suryapedi. Ketiga ada Silviana Rismawati. Keempat ada Desi Susanti. Kelima ada Revalina Harfiati. Perkenalan sudah cukup. Yuk kita masuk ke pembahasan materi. Nah, bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Bentuk kepemilikan adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat macam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Dengan demikian, setiap bentuk kepemilikan bisnis sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut. Yuk, lanjut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Di sini terbagi 5. Nah, salah satunya pemerintah. Pemerintah itu dibagi 4. Pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Kedua, perusahaan umum atau perum. Ketiga, perusahaan terbatas atau PT Persero. Keempat, perusahaan daerah atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, yang kedua, swasta nasional. Swasta nasional terbagi 4. Pertama, bisnis perorangan. Kedua, persekutuan firma. Ketiga, persekutuan komanditer. Keempat, perseroan terbatas. Lanjut, yang ketiga, swasta multinasional. Swasta multinasional terdiri dari 2. Pertama, perseroan terbatas atau PT. Kedua, perusahaan gabungan, joint venture atau holding company. Lanjut, yang keempat, ada badan koperasi. Badan koperasi terdiri dari 3. Pertama, koperasi produksi. Kedua, koperasi konsumsi. Ketiga, koperasi kredit. Nah, yang terakhir ada badan yayasan. Badan yayasan ini terbagi dari 3. Pertama, pendidikan atau pengembangan SDM. Kedua, sosial kemanusiaan atau kesehatan. Yang ketiga, sosial keagamaan. Yuk kita lanjut. Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini ada 7 poin. Nah, poin pertama, bidang bisnis yang akan dilakukan, apakah bidang produksi atau bentuk jasa. Kedua, jumlah modal yang diperlukan untuk menggeluti bidang bisnis tersebut. Ketiga, pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Yang keempat, tempat kegiatan bisnis apakah memerlukan biaya atau tidak. Yang kelima, kemungkinan layak tidaknya bisnis yang dilakukan dari segi konsumen. Yang keenam, besar risiko yang ditanggung dan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketujuh terakhir, lingkungan bisnis yang mendukung atau tidak. Kita lanjut. Nah, di sini memilih bentuk kepemilikan bisnis. Di sini ada 3 poin. Nah, poin pertama, tidak ada satupun bentuk kepemilikan usaha yang terbaik. Nah, poin kedua, bentuk kepemilikan terbaik akan sangat tergantung pada situasi tertentu dari seorang wirausaha. Poin ketiga, kunci untuk memilih bentuk kepemilikan adalah memahami bagaimana karakteristik masing-masing bentuk kepemilikan mempengaruhi keadaan spesifik bisnis dan personal pelaku usaha. Nah, di sini berikut adalah bagan atau skema pengaruh bentuk kepemilikan bisnis terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini keputusan bentuk kepemilikan bisnis, lanjut ke akses bisnis terhadap pendanaan, pengendalian bisnis, pajak yang harus dibayar oleh bisnis, lalu ke nilai perusahaan. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota tim kami yang lainnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada macam-macam bentuk kepemilikan usaha. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Yang kedua, kemitraan. Yang ketiga, korporasi atau kerjasama. Yang keempat, korporasi S. Yang kelima, perseroan terbatas. Dan yang terakhir yaitu keenam, joint venture. Yang pertama, ada kepemilikan perseorangan atau sole proprietorship, yaitu sebuah perusahaan yang dimiliki seorang pemilik. Ada beberapa sifat yang harus diperhatikan, yaitu pemilik tunggal atau single owner, penanggung seluruh tanggung jawab, dan menghasilkan kurang 10% dari seluruh penghasilan perusahaan. Kelebihannya yaitu mudah dibuat atau dibentuk, berbiaya rendah untuk memulainya, laba insentif, otoritas dalam pengambilan keputusan, tidak ada batasan hukum dan mudah untuk dihentikan. Kekurangannya yaitu mereka memiliki keterbatasan kemampuan keuangan personal, akses terhadap modal juga terbatas, keterampilan dan kemampuan terbatas, serta kurangnya keberlanjutan. Yang kedua yaitu kemitraan. Kemitraan merupakan sebuah gabungan dari 2 orang atau lebih yang memiliki bisnis untuk memperoleh laba bersama. Jadi mereka harus meluangkan waktu untuk menulis kesepakatan kemitraan bersama. Kelebihannya, kemitraan ini mudah dibentuk, saling melengkapi keterampilan mitra, divisi laba, memiliki lebih banyak modal, kemampuan untuk menarik mitra terbatas, minim aturan pemerintah, fleksibel, dan perpajakan yang cenderung mudah. Sedangkan kekurangannya, kemitraan memiliki kewajiban keuangan tidak terbatas dari seorang mitra, akumulasi modal, sulit menghilangkan kepentingan kemitraan, sulit berlanjut, dan akan berpotensi terjadi konflik personal dan otoritas. Selanjutnya ada tipe-tipe mitra. Tipe-tipe mitra ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada mitra umum atau general partners, dan yang kedua ada mitra terbatas atau limited partners. Mitra umum ini mereka berperan aktif dalam mengelola bisnis. Selain itu memiliki keuangan tidak terbatas untuk memperbesar harta debit kemitraan. Setiap kemitraan harusnya juga memiliki sekurangnya 1 orang general partner. Sedangkan yang mitra terbatas, mereka tidak dapat berpartisipasi dari hari ke hari untuk memanage perusahaan. Mereka juga memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperbesar harta debit kemitraan. Kemitraan terbatas, yaitu sebuah kemitraan yang terdiri dari sekurangnya seorang general partner dan 1 orang atau lebih limited partners. General partner dalam kemitraan terbatas ini diperlakukan sama persis seperti dalam kemitraan umum. Kemitraan terbatas juga memiliki kewajiban terbatas dan diperlakukan sebagai investor dalam bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Saya akan melanjutkan presentasinya. Perusahaan korporasi, entitas legal yang terpisah dari pemilikan. Tipe-tipe korporasi ada domestic, foreign, aliens, public hands, concerned hands. Domestic korporasi yang menjalankan bisnisnya di suatu negara di mana perusahaan tersebut berada. Foreign korporasi yang disewakan di suatu negara dan menjalankan bisnis di negara lain. Aliens korporasi yang terbentuk di negara lain namun menjalankan bisnis di negara kita. Public hands korporasi yang memiliki banyak pemegang saham dan sahamnya selalu diperdagang di bursa saham besar. Concerned hands korporasi yang sahamnya dikontrol oleh sejumlah orang yang relatif kecil, seperti anggota keluarga, alur dekat, dan sahabat.
perusahaan korporasi ada kelebihan dan kekurangannya. Berikut kelebihannya: kewajiban pemegang saham tertentu, kemampuan untuk menarik modal, kemampuan untuk melanjutkan tanpa batas, mudah untuk mengganti kepemilikan. Berikut kekurangannya: ada biaya dan waktu untuk korporasi, pajak ganda, berpotensi kekurangan inisiatif manajerial, ada syarat legal dan aturan birokrasi, berpotensi hilangnya kontrol oleh pendiri, membuka tabir atau rahasia perusahaan. Berikut korporasi S. Dari perspektif hukum, tidak ada perbedaan antara kepemilikan korporasi dan korporasi. Dalam hal pajak, pengenaan pajak pada korporasi S sama dengan permintaannya, yaitu saat memperoleh keuntungan atau kerugian, sampai pada saat pemegang saham individu. Untuk memperoleh status S, seluruh pemegang saham harus menyetujuinya, dan korporasi mesti mengajukan IRS saat 70 hari tentang pajaknya. Berikut step-stepnya: harus ada korporasi dalam negeri, tidak boleh ada pemegang saham asing, bukan penduduk, hanya pemilik saham biasa, tidak kurang 100% pemegang saham, tidak kurang 20% pendapatan perusahaan dari sumber investasi pasif. Pelaku korporasi dan permintaan tidak bisa menjadi pemegang saham. 5. Persorangan terbatas hampir mirip seperti korporasi S, namun aturan yang membatasi tidak sama. 2. Dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen organisasi dan kesepakatan operasional. LLC tidak boleh memiliki lebih dari 2 atau atas karakteristik perusahaan berikut: kewajiban terbatas, hingga kelanjutan hidup atau operasional, garis pelayan kepentingan, manajemen terpusat. Berikut bentuk bisnis perusahaan persorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik. Kelebihannya, semua laba hanya untuk pengusaha, pengendalian sebetulnya organisasi sederhana, pajak rendah, kekurangannya bertanggung jawab atas semua kerugian, dana terbatas, keterampilan terbatas, tanggung jawab tidak terbatas. Bentuk bisnis kedua yaitu partnership. Partnership mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dana tambahan, kerugian ditanggung bersama, dan lebih ada spesialisasi. Sedangkan kekurangannya, partnership harus berbagi pengendalian dan tanggung jawab tidak terbatas, serta harus berbagi laba. Untuk perbandingan bentuk bisnis sudah terdapat pada tabel berikut. Ada 5 perbandingan bentuk bisnis. Yang pertama, business form, liability, continuity, management, and sort of investment. Bentuk bisnis ketiga yaitu korporasi. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan korporasi. Kelebihannya: pertama, tanggung jawab terbatas, dan kedua, akses terhadap modal, ketiga, transfer kepemilikan. Untuk kekurangannya, biaya keorganisasian korporasi sangatlah tinggi, transparansi publik dan masalah keagenan, serta pajak yang tinggi. Beralih ke BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Kekayaan dipisahkan berdasarkan peraturan pemerintah. Karakteristik BUMN ada 5 poin. Yang pertama, usahanya bersifat membantu pemerintah dalam membangun public utilities. Kedua, menghasilkan barang karena pertimbangan dan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai negara. Ketiga, melaksanakan kebijakan strategis pemerintah. Keempat, tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir, usaha BUMN bersifat komersil dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta. Untuk koperasi, pertama, pemilik adalah anggota sekaligus pelanggan. Kedua, kekuasaan tertinggi ada pada RT. Ketiga, satu anggota ada satu suara. Keempat, organisasi diurus secara demokratis. Kemudian, kumpulan individu, dan terakhir, manajemen bersifat vertikal. Beberapa metode untuk memiliki bisnis yang telah ada, yaitu pertama, mengambil bisnis keluarga. Mengambil alih bisnis keluarga merupakan cara ideal untuk memiliki bisnis, karena kinerjanya telah diketahui sebelum menjadi pemilik, serta mudah memprediksikannya. Jika kinerja bisnis selama ini baik, maka fungsi pemilik baru hanya memastikan bahwa operasional yang ada masih berlanjut secara efisien. Namun, apabila sebaliknya, pemilik baru harus merevisi manajemen, pemasaran, dan kebijakan keuangan. Kedua, membeli bisnis yang telah ada. Bisnis dijual dengan misalnya kesulitan keuangan, pemilik meninggal, atau dan yang lainnya. Misalnya kesulitan keuangan atau pemilik meninggal. Pembeli harus punya keahlian pada jenis bisnis yang akan dibeli dan yakin bahwa keuntungan yang akan diperoleh sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Hai, kita lanjutkan ya untuk metode memiliki bisnis yang telah ada. Yang ketiga ada franchise atau waralaba. Franchise ini suatu perjanjian di mana pemilik bisnis memperbolehkan pemilik bisnis lain memakai merek, nama dagang, atau hak ciptanya dengan syarat tertentu. Jenis waralaba ketiga yaitu distributorship atau penyalur barang, chain style atau bisnis gaya rantai, manufacturing agreement atau memproduksi barang. Franchise ini memiliki kelebihan. Yang pertama, gaya pengelolaan yang telah terbukti. Biasanya pengelolaan ini sudah bagus ya, jadi kita nanti bakal mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana cara mengelola bisnis ini supaya lebih maju, bagaimana cara penjualannya seperti itu. Yang kedua, nama yang telah dikenal. Yang ketiga, dukungan dana. Kekurangannya berbagi keuntungan. Kedua, pengendalian keuntungan. Mengukur kinerja bisnis. Sebagai manajer harus menentukan bagaimana strategi bisnis akan mempengaruhi imbalan atas penanaman modal atau ekuitas perusahaan. Dengan demikian pula risikonya, sehingga dua hal ini menjadi kriteria dalam mengukur kinerja bisnis. Imbalan atas ekuitas. Memperkirakan imbalan dari investasi dengan mengukur ROE atau Return on Equity sebagai representasi laba setelah pajak dibagi total investasi. Risiko bisnis adalah tingkat ketidakpastian tentang laba perusahaan di hari kemudian yang juga menggambarkan ketidakpastian imbalan bagi pemiliknya. Hubungan antara risiko dan imbalan. Investor bisnis dan kreditor akan memberikan dananya kepada bisnis yang berisiko tinggi apabila mereka memperoleh imbalan yang tinggi. Imbalan kreditor berupa tingkat suku bunga yang tinggi sebagai kompensasi atas pinjaman dana pada bisnis yang berisiko tinggi. Pertimbangan memilih bentuk usaha. Yang ada 4, kepemilikan, organisasi, modal, dan pajak. Syarat-syarat PT Go Public. Yang pertama, mendaftarkan pada bursa efek atau listing. Yang kedua, saham perdana IPO atau Initial Public Offering. Yang ketiga, melakukan good corporate governance. Yang keempat, mempublikasikan laporan keuangan secara berkala. Jenis perusahaan internasional. Dibagi kedua, ada multinational company dan international company. Pertimbangan pemilihan bentuk badan hukum perusahaan. Yang pertama, jenis usaha, industri, dagang, jasa. Yang kedua, permodalan, rencana share bagi hasil, tanggung jawab perusahaan, risiko yang akan dihadapi, prinsip pengawasan serta strategi pajak. Pengelompokan bentuk badan hukum perusahaan. Pertanggungjawaban terbatas atau perseroan terbatas. Pertanggungjawaban tidak terbatas atau perusahaan perorangan, CV, perkongsian, etc. Dan yang ketiga adalah korporasi. Firma adalah bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik. Kelebihannya kemampuan manajemen lebih besar, pendirian lebih mudah, kebutuhan modal lebih cepat terpenuhi. Kekurangannya tanggung jawab tidak terbatas, kerugian yang diakibatkan seorang anggota menjadi tanggung jawab bersama. Dan keberlangsungan usaha kurang terjamin.
Perseroan komanditer, kerjasama usaha dengan satu pihak bersedia menjadi pemimpin dan mengelola usaha dengan pertanggungjawaban tidak terbatas. Memperseroan aktif dan pihak lain dengan pertanggungjawaban terbatas. Pasero pasal 19 KUHD. Kelebihannya kemampuan manajemen lebih besar, permodalan lebih mudah dan cepat. Kekurangannya pertanggungjawaban sekutu tidak sama, keberlangsungan usaha kurang terjamin. Perseroan terbatas atau PT, persekutuan usaha dengan modal yang terbagi atas saham dengan pertanggungjawaban terbatas pada saham yang dimiliki atas perusahaan tersebut. Kelebihan dari PT ini tanggung jawabnya terbatas, lebih mudah mendapatkan tambahan modal, keberlangsungan lebih terjamin. Kekurangannya itu aspek pajak, lebih banyak yang peraturannya soal pajak, pendirian lebih rumit dan bersifat pabrik. Koperasi, dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, pengertian koperasi ini perkumpulan orang atau badan untuk menjalankan usaha bagi peningkatan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi anggota. Prinsip koperasi, open membership atau keanggotaannya terbuka ya. Democratic control, kontrolnya itu demokratis. Yang ketiga, limited interest of capital, keterbatasan kepentingan modal. Proportional distribution of surplus. Yang kelima, not discrimination. Adopted goods forbidden to sell. Yang terakhir, promotion of education. Keunggulan koperasi, economics of scale, fasilitas terpenuhi, competition, interlink market, participation, efisien, risiko ketidakpastian lebih kecil. Nah, teman-teman, presentasi yang sudah kami lakukan tadi telah menjawab dan menjelaskan bagaimana bentuk kepemilikan bisnis yang ada di Indonesia. Nah, dari presentasi ini, untuk kamu yang ingin mulai berbisnis, pemilihan bentuk kepemilikan bisnis itu sangat penting loh, dan merupakan langkah awal dalam menjalankan usaha bisnis. Sebab berhasil tidaknya bisnis yang dijalankan itu tergantung dari keputusan tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.